Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnatir rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'an li wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini kita masuk ke hadis yang ketiga, bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Hadis hasan rawahu Tirmidzi. Ini hadis yang ketiga. Ini sebenarnya salah satu pintu kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dilihat kitabnya, syukur-syukur bisa diapalin, kemudian diamalin. Ini tiga ini kalau kita pegang, ini akan bikin kita sukses dunia dan akhirat. Rezeki yang seret kalau ini kita pegang, insya Allah rezeki kita menjadi lancar. Yang sakit menjadi sehat, yang tertutup menjadi terbuka. Kalau yang tiga ini kita jadikan pedoman hidup kita, insya Allah. Karena yang bilang Nabi kita tercinta, kekasih Allah dan kekasih kita semua, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun antum berada, dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada, maka kita hendaknya untuk selalu ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada semua manusia dengan akhlak yang luhur, dengan akhlak yang bagus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala anhu. Takwa sama Allah dimanapun kau berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, dan kemudian berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang santun. Apa maksud bertakwalah kepada Allah? Yaitu terus menerus takwa kepada Allah dengan memenuhi apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Terus menerus takutlah kepada Allah. Di sini maknanya adalah dawamu ala taqwa, terus menerus atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi perintahnya. Contoh misalnya sholat. Kita kalau mau digolongin dari muttaqin, orang-orang yang takwa, berarti sholat nggak boleh tinggal. Karena definisi takwa apa? Terus menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi takut kepada Allah terus menerus takwa kepada Allah dengan memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau sholatnya bolong-bolong, kalau sholatnya nggak perhatian, takut, nggak takut ninggalin sholat, biasa aja nggak merasa berdosa, berarti dia tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajitina binahihi, dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ninggalin sholat, berarti dia meninggalin yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, berarti dia nggak memenuhi perintahnya, dosa. Kemudian dosa yang kedua, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi jangan kira dosanya satu, dosanya dua. Nggak menjalani perintah dan melanggar. Nah, dua nih dosanya. Dan tiga, kalau belum sholat ngaku udah sholat. Nah, tiga jadi dosanya. Kemudian empat dosanya kalau dia bohong sama Allah. Misalnya sholat nggak pakai wudhu, main sholat aja, berarti dia bohongin Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jangan perhatiin nih yang gini-gini nih, ya Allah, ini mungkin yang kayak begini masih ada di dalam diri kita, mungkin masih ada, meskipun jarang-jarang mungkin masih ada di dalam diri kita. Nah kalau yang ini kita benahin, kalau hal-hal yang seperti ini kita perhatiin, Pak, insya Allah ini salah satu menjadi wasilah
semua yang sulit, semua yang tertutup akan menjadi mudah dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biasain ngentengin, ninggalin daripada sholat. Ini hal contoh kecil daripada agar terus menerus bertakwa kepada Allah dengan menjalani perintahnya. Haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada, kata Nabi, mau di dalam rumah maupun di luar rumah, mau banyak orang, mau sepi, mau sendirian, harus takut kepada Allah dimanapun engkau berada. Wasbi'i sayyi'atal hasanah, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Perbuatan buruk ini terkadang perbuatan buruk ini shaghirah atau kabirah. Perbuatan buruk ini ada yang sifatnya dosa kecil, ada yang sifatnya dosa besar. Dan dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus bisa menjadi dosa besar. Nah, makanya kalau mau nikah itu biasanya disyaratkan harus walinya ini dan saksinya harus adil. Makanya dianjurkan untuk beristighfar. Makanya baca khutbah nikah, qul jami'an astaghfirullah 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 min tarkis salah wa min at-takfiriha wa fi zakah astaghfirullah min tarkis zakah, dan seterusnya. Makanya dosa kecil ini mencakup daripada buruk dan perbuatan daripada dosa besar. Makanya kita dianjurkan untuk membaca istighfar setiap habis sholat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ila astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Dan bukan sembarangan kita hadir majlis dimulai dengan bacaan ratib. Contohnya tadi yang kita baca di dalam Ratibul Attas ada a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, dibaca 3 kali. Dan ini bukan hal-hal yang main-main. Di dalam perkataan Al-Imam Ibnu Katsir, yang mana Imam Ibnu Katsir ini hampir orang umum Indonesia pakai tafsirnya beliau. Imam Ibnu Katsir bahwasanya beliau menyatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali, maka dosa-dosanya dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kirimkan 70 malaikat untuk memintakan ampun padanya. Dan kalau ia meninggal pada malam itu, dia meninggal dalam keadaan syahid. Masya Allah, makanya kita baca ratibnya yang khusyuk hadir nanti gitu. Bukan hal yang main-main. Ini Rasulullah SAW yang bilang lewat lisannya Al-Imam Ibnu Katsir. Banyak sekali pahalanya, banyak sekali daripada ampunan dosanya dari bacaan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau tiap hari kita baca, berarti tiap hari 70 malaikat memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita pada setiap harinya. Nah, kalau ngajinya sebulan sekali, di rumah juga kagak baca rotib, pede banget kita hidup. Udah siap ketemu malaikat mungkar nakir, udah siap dengan salawat kita, emang udah banyak. Kita mau ngarepin dari amal sedikit, mau ngarepin syafaat salawat males. Pede banget nih, mau ketemu akhir. Makanya kita ayo semangat nih, kita atur waktu kita untuk hadir ke dalam majelis taklim. Tidak lain tidak bukan, ini adalah rasa kasih sayang kita kepada antum semua agar kita sama-sama mudah-mudahan dapat memanjang wajah Rasulullah SAW. Al-hasanah, kan tadi dibilang ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Di sini apa perbuatan baik? At-taubah minal mukhalafah as-sadirah bisolatin, au sadaqatin, au tasbihin, au istighfar. Habis maksiat, cepat-cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Dengan sholat taubat misalnya, atau dengan sedekah. Nah, paling gampang, paling cepat sedekah aja. Karena sedekah nggak pakai wudhu juga bisa. Kalau sholat kita harus pakai wudhu dulu. Lama harus kita pakaian yang rapi dulu, pakai sarung, pakai adabnya ya, pakai baju koko atau gamis, pakai kopiah, kita pakai minyak wangi. Tapi paling cepat kan kata Nabi Muhammad SAW, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kalau bahasa enaknya, lu kalau habis maksiat kata Nabi, cepat-cepat minta ampun sama Allah. Lu kalau habis maksiat cepat-cepat tobat, gak usah pakai ditunda-tunda lagi, gak usah pakai lama-lama lagi. Karena orang yang habis maksiat ini
disebutkan bahwasanya malaikat ini tidak mau mendekat kepada dirinya sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisolatin aw sadaqatin, atau dengan sedekah. Makanya Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Bakar bin Salim mengajarkan kepada kita minimal setiap hari kita harus sedekah. Meskipun dikit, jangan sampai sehari nggak ada sedekahnya. Nggak ada ketemu yang bisa disedekahin. Tukang parkir kita kasih niat sedekah agak banyakin dikit, karena dia itu kan sip-sipan tukang parkir, nggak lama dia. Ada yang lewat muter parkirin nggak ngasih, padahal dia suka rela. Nah kita bisa sedekah atau kurir, nggak ketemu yang bisa kita kurir yang kita beli paket kita kasih sedekah. Kemudian nah dilebihkan, kita niatin dibuat sedekah. Jangan sampai sehari kita nggak ada sedekahnya, meskipun cuma 10.000 atau 5.000. Kalau nggak ada duit ya 2.000. Ya kalau nggak ada lagi mau bagaimana lagi? Wa ala kulli hal, dengan sholat, kemudian dengan sedekah, atau dengan tasbih. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, atau subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali sebelum sholat subuh atau bangunnya ini setelah sholat subuh juga enggak apa-apa. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Dan ini kalau tidak salah amalannya sahabat Nabi yang siapa bah, yang kaya tuh, yang minta kaya sama Rasulullah tapi dilarang, kemudian maksa minta kaya. Sa'labah, ini Sa'labah kalau tidak salah. Anda dengar ceramah Al-Habib Al-Ustadz Segaf Baharul, Indonesia Baharul, beliau bilang ini subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah, ini amalan Sa'labah yang modal dari kambing sedikit 2, kemudian banyak sampai kaya. Ya cuman dia nggak mau mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan zakat. Yang tadinya sholat yang berjamaah di sholat pertama, lama-lama sholat terakhir, lama-lama yang ada 5 waktu jadi 4 waktu, 3 waktu, 1 waktu, sampai terakhir nggak sholat jamaah. Makanya kalau kita dekat sama ulama, usahain jangan minta dunia deh, mendingan minta akhirat. Kalau kita minta dunia, insya Allah akhirat kita pasti dipenuhi. Kalau kita minta akhirat, insya Allah dunia kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sayang banget kita ketemu ulama, ketemu solihin, kita mintanya dunia. Ya Allah, ya boleh sih minta dunia, bukan nggak boleh, cuman kan sayang gitu. Mendingan kita minta biar lebih istiqomah ngaji, biar anak kita dijadi anak soleh-soleha gitu. Insya Allah kalau orang-orang soleh ini kan dunia yang sudah jadi ekor. Jadi kalau kita dekat minta sama orang soleh, insya Allah dunianya juga mengikut daripada kepada kita. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi atau dengan sedekah, atau dengan tasbih, atau dengan istighfar, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, atau astagfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Kemudian yang ketiga al-khuluq ini apa sih? Tabak wasajiyah, watak seseorang. Apa akhlak, watak, tabiat daripada seseorang. Kalau kita lihat di kamus tadi, asajiyah ini watak alami orang. Nah, tapi wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Maknanya apa dari hadis ini? Memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan daripada larangan-larangannya. Fi ai zaman, di waktu kapanpun, di setiap tempat manapun. Kunta fihi ra'atan nas amla, meskipun engkau dilihat sama manusia ataupun engkau tidak dilihat sama manusia. Fa inna Allaha mat'alaik, Allah lah tempat matlak, sandaran kita, patokan kita. Allah, mau orang ramai, mau orang sepi, mau ada yang ngeliat, mau ada enggak, mau ada CCTV, mau ada enggak, ya, patokan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah melihat daripada sesuatu yang terjadi kepada kita, dari hal yang paling kecil hingga hal yang paling besar. Dan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, hak kita terhadap Allah apa? Tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bermaksiat dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bermaksiat dan selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yaksa wa yashkur fala yakfur. Dan jangan kita lupa sama Allah,
Kemudian kita bersyukur kepada Allah dan jangan kita kufur. Ini makna daripada takwa kepada Allah. Bersyukur, jangan kita kufur. Dapat sedikit ya mau gimana lagi, emang rezekinya udah segitu, kagak usah dipaksain lagi. Kita minta dengan cara yang lain atau kita ikhtiar dengan cara yang lain. Jangan terbersih, ya Allah kok dikit banget dapatnya, aku ini udah capek kerjaannya begini tapi dapatnya sedikit gimana. Jangan terlintas di hati, karena takutnya, khawatirnya dikategorikan wa'iyadzubillah menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur maka akan aku tambah. Misalnya tanah misalnya atau rumah, kalau bersyukur nambah rumahnya, motor juga begitu, handphone juga begitu. Jadi yang ada di kita syukurin, jadi bukan ditukar tambah, enggak, mau ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surat Hud ayat 114, innal hasanati yudhibna sayiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan ini dapat menghilangkan daripada keburukan-keburukan. Kalau tadi kan nanya, ini kan hadisnya bagaimana Qur'annya? Ini ayat surat Hud, kita lihat 114, innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menghapus atau menghilangkan daripada keburukan-keburukan. Makanya ini motivasi khususnya buat diri Al-Fakir, umumnya buat kita semua yang hadir di sini. Namanya kita manusia, pasti suka aja salah, pasti suka aja maksiat pada Allah. Yang nggak maksiat kepada Allah hanya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi motivasi buat kita semua, kalau kita ada salah sama Allah, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah pakai nunggu lama. Atau paling enak ya, paling cepatnya dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau ada sighah salawat Umar bin Habib kalau nggak salah 5 tahun yang lalu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad waghfirli fil akhirati wal ula. Ya Allah, semoga salawat serta salam terlimpah kepada Nabi Muhammad dan atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waghfirli fil akhirati wal ula. Ya Allah, ampunkanlah aku nanti di akhir, wa fil ula. Apa ula yang pertama? Yaitu di dunia ini. Baca salawat mansub Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan tughfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi masuk. Banyak sekali. Atau dengan baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang terakhir adalah berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Dengan misalnya kita yang tadinya berpaling muka kita daripada orang yang tidak kita senangi, kemudian kita tahu-tahu balik daripada itu, kemudian kita tunjukkan kepada orang yang kurang kita senangi dengan wajah yang ceria, wajah yang gembira, dengan wajah yang senang. Kemudian bahwasanya salah satu daripada pencegah atau yang menghalangi kita daripada rezeki ini adalah adanya orang yang kita benci di dalam hati kita, meskipun cuma satu orang. Coba kita ingat-ingat deh. Nah, kita ingat-ingat siapa nih dari semua yang kita kenal ada yang kita benci. Nah, dari sekarang kita harus jauhin daripada rasa benci itu. Maafin, kita ridhoin, jangan kita simpan lama-lama. Siapa tahu itu yang jadi penghalang daripada rezeki kita. Karena kita membenci gampang, tapi mencintai susah. Makanya jangan gampang benci sama seseorang, karena kita membangun cinta kita kan gak gampang suka sama orang. Pasti kita harus lihat dulu, ini orangnya bagaimana, ini orangnya baik enggak, ini orangnya benar enggak. Kemudian dia cinta juga nggak sama kita, misalnya gitu. Baru kan gue demenin sama orang. Berarti kalau gue demen sama dia orang, berarti baru ada rasa
kita. Kalau enggak kan kalau baru ketemu biasa-biasanya nggak mungkin bisa langsung cinta. Nah tapi ini khusus untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semua umat Rasulullah SAW dicintainya, ya Allah. Makanya apa kata Nabi Muhammad SAW? Syafaatku aku peruntukkan bagi umatku yang melakukan dosa besar. Ya Allah, para pendosa aja nih mendapat daripada syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ini orang-orang yang melakukan dosa besar, dosa zina, dosa judi, dosa membunuh. Nanti di yaumil kiamat untuk orang-orang pendosa besar, dan aku memberikan syafaat terhadapnya. Masya Allah. Ini orang yang pendosa besar. Gimana orang yang tidak pernah melakukan dosa besar? Bagaimana orang-orang yang sering hadir-hadir ke majlis-majlis ta'lim? Bagaimana orang yang hobinya setiap ada acara maulid di mana aja pergi? Ada maulid undangan di sini hadir, ada maulid undangan di situ hadir, yang ada di pamflet hadir, hadirilah hadir. Semua tempat-tempat yang di situ disebutkan asma min asma'i Nabi Muhammad SAW, disebutkan nama daripada nama-nama Nabi Muhammad SAW, dia hadir. Bagaimana rasa cinta Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang tersebut? Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan-golongan yang nama kita disayangi, dikasih dan diperhatikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faedah daripada hadis ini, ifadatul hadis. Yang pertama adalah wajib bagi kita bertakwa kepada Allah dengan memenuhi segala perintahnya dan menjauhi daripada larangan-larangan. Yang pertama, buat baik yang pertama. Yang kedua, faedah hadis ini adalah dasar bahwasanya orang mukmin ini hendaknya dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya dimanapun, kapanpun, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Ini semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam geraknya, di dalam diamnya, maka dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah daripada hadis yang ketiga apa? Wujub takhalluq bi makarimil akhlaq ma'al khuluq. Wajib bagi kita untuk berakhlak dengan akhlak yang baik kepada siapapun, sama orang tua lebih-lebih, sama guru lebih-lebih, sama ulama, sama solihin lebih-lebih. Akhlak kita karena ini adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat dan kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari ini kita semua terbuka, pikiran kita semua yang tertutup, yang pikiran kita tadinya pendek menjadi panjang, yang tadinya tujuan hidup kita jauh dari Allah, sekarang tujuan hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita adalah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jauhkanlah daripada tujuan-tujuan hidup kita menjadi orang kaya yang cinta terhadap dunia. Tapi jadikanlah ya Allah tujuan hidup kami, tujuan hidup kita yang hadir di sini adalah bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di sini, nanti di yaumil kiamah kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.